Jadi sugar baby, sing melihara namanya sugar daddy. Sugar daddy. Terus dia punya hewan namanya sugar glider. Betul, mantap sekali. Aduh. Kalau Mas Yudit pakai sugar tropicana asli. Terus yang laki-lakinya karena diabetes dia sugar rush. Akhirnya ya godaan untuk menjadi itu tadi ya seperti sugar baby. Loh, yang tapi ada aku nggak menikah, yang penting aku senang ya, aku dapat materi yang aku inginkan begitu. Atau ada yang pernah curhat atau ngaku dosa? ya kan kamu. Jangan. Kamu kalau ini dipelihara negara, mau. Anak terlantar. Undang dinsos harusnya. Iya, harusnya. Bu Risma. Dari percakapan kita tuh harus Mari Mas. Sering. Mari mau kita ngambil lagi ngomong sih. Belum Mas. Kita tuh harus sering-sering bermeditasi untuk mencapai ketenangan hati dan batin. Saat sudah mencapai itu, kita sudah mendapatkan sebuah nirwana dan kita bisa menjadi Buddha. Oh beda ya? Beda. Aduh. Bagus sekali. Betapa tidak kita bersyukur. Hey. Halo semua, ketemu lagi di Dosa Asal. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Memang ini kudu sungkem nang Romo sih. Temenan. Romo. Itu aku. Duduk. Ini cangkruk apa ate bisa? Biar mati. Sayang jenggot. Kita itu sebelum misa ritual pertama ya itu kan saya berdosa. Ya, kan nggak mungkin sebelahnya kamu berdosa. Kamu sungguh berdosa. Ikut masuk di doa tobat ya, Mas? Bukan ya? Iya. Doa tobat kan ya? Betul. Nah, ini kan ya mau ngomongin seputar apa? Etika, moral, dosa, ngono-ngono lah. Ya. Sekarang ini ada fenomena ini apa? Opang coba apa jelaskan? Sekarang itu lagi suka ada fenomena yang orang-orang malas menikah itu loh Mas. Malas menikah, enggan menikah. Kalau sing tak baca-baca itu ada 4 faktornya. Yang pertama, mereka sudah bahagia dengan sendiri. Udah terlalu lama sendiri. Ya, terus yang kedua, sandwich generation. Mas Yudit kayak wayang. Karek doding. Iya. Enak. Dalam. Dalam Bahaya gitu. Yang kedua itu karena sandwich generation. Jadi mereka kerja tapi uangnya habis untuk orang tua sama anak. Jadi wis gak usah nikah lah wis. Terus yang ketiga itu yang sandwich generation itu yang anaknya kan, yang berpikir ke orang tuanya yang enggan kan? menikah ini. Yang enggan menikah ini kan. Ya duitnya untuk orang tua. Orang tua sama untuk biayai dirinya tetangga. Wah, janda baru. Mantap sekali. Terus yang ketiga karena mereka nggak pingin punya anak. Jadi mereka nggak mau menikah itu karena nggak pingin punya anak, child free itu ya. Terus yang keempat, nah ini yang mau kita obrolkan ini. Ada fenomena, aku tak jadi sugar baby ya. Wah, ini. Apa sugar baby itu bahasa sehari-hari apa berarti? Simpenan loh. Simpanan ya? Simpenan ya? Simpenan. Orang yang dipelihara oleh orang lain. Tapi tidak ada status. Dan mungkin lebih ke kebutuhan biologis, mungkin ya? Iya, ya objek. Iya, betul. Ada yang kayak begitu, tapi kebanyakan memang kayak ngono ya. Iya. Harus dipakai ya. Nah, terus siapa nemen mau diajak belajar kelompok kan ya kamu. Soalnya ono Mas, misalnya mak yus kon tak transfer itu ae. Sing penting aku gancan ono mangan, ngombe. Ono. Ono sing kayak ngono Mas. Ono. Tidak selalu objek seksual. Betul. Jadi sugar baby sing melihara namanya sugar daddy. Sugar daddy. Terus dia punya hewan namanya sugar glider. Betul, mantap sekali. Aduh. Kalau Mas Yudit pakai sugar tropicana asli. Terus yang laki-lakinya karena diabetes dia sugar rush. Kakak makan coklat. Aduh. Nah, tapi fenomena sugar baby itu benernya kan sudah lama juga tuh ya Mas? Ya. Ya. Ya biyen istilahnya ya simpenan itu. Simpenan itu juga ya. Sekarang rodok keren lah.
zaman dinasti Qing iku Dayang. Oh, Dayang. Betul. Betul. Bukan Dayang. Permaisuri. Itu permaisuri. Selir. Permaisuri dewe. Iya, selir. Iya benar. Gunde. Selirnya bener Mas. Dinasti Qing ya sing salah. Sing bener Cong. Nah, tapi ngene. Lek sing lanang sing duwe simpenan cewek iku kok apik jenenge Sugar Daddy. Tapi lek ibu-ibu duwe simpenan anak lanang kok jenenge Tante Girang. Bukan Sugar Mami. Iya kok enggak apik ngono lho kok. Sugar Mami. Tante Girang. Iya kan, anak dhewe kan kita mengenal istilah itu kan. Iya. Enggak usah sok-sok enggak tahu loh kalian berdua. Oh. Kamu pernah tahu? Saya nggak tahu. Apalagi aku. Sangat polos kan ya? Iya, sangat polos aku. Kita nggak tahu apa-apa tentang ini. Aku lugu, Pak. Aduh. Bukan sugar dia, salt. Garam. Iya kan kita ada garam dan terang. Lah tapi memang fenomena kayak semacam sugar baby itu kalau Romo pernah menemui atau maksudnya pernah mendengar atau gimana sih Mo? Iya memang. Jadi semakin hari semakin banyak kasus-kasus seperti itu karena memang materialisme terutama ya hedonisme semakin hari kan semakin kuat ya, pengaruh pokoknya media uang gitu ya, pengaruh flexing ya, anak muda merasa insecure begitu kan. Waduh usiaku sudah 20 tahun enggak punya materi gitu kan. Mungkin keluarganya dari background keluarga yang kurang terus tiap hari lihat tontonan orang pamer harta yang semakin masif ya, semakin banyak, akhirnya ya godaan untuk menjadi itu tadi ya, seperti yang tapi ada aku nggak menikah, yang penting aku senang ya, aku dapat materi yang aku inginkan begitu. Nah, tapi ada ini ada teman saya memang, ya maksudnya yang aku juga tahu, itu bukan dari background yang nggak mampu loh. Ada yang memang dia orang yang punya, orang yang berkecukupan, tapi juga suka seperti itu, menjadi sugar baby gitu. Oh, tapi mungkin bisa jadi cari sosok sugar ini ya. Sosok Cepno lambe. Sosok ayah. Biasa ya. Sosok ayah ngono. Ya, mungkin motifnya banyak ya. Salah satunya motif psikologis. Istilahnya Oedipus kompleks atau Elektra kompleks itu ada di psikologi. Ada yang seperti itu. Tapi kalau dilihat prosentasenya lebih banyak motifnya adalah ekonomi. Kok gak percaya aku niati, aku pengen cari sosok ayah, gak mungkin. Pasti gue sing sugih kan. Enggak ayah sembarangan juga kan. Enggak mungkin ayah miskin kan enggak mungkin. Iya juga ya. Sosok ayah yang miskin enggak mungkin. Iya, tapi pasti ada motif itu tadi, motif ekonominya juga, motif uangnya juga. Nah, itu kan jadi keresahan bersama kan. Dikatakan 30% sampai 30% enggak menikah ya tahun ini 2024. Tertinggi dari 10 tahun terakhir ini tertinggi. Ya kalau enggak mau nikah ya enggak masalah, tapi terus kalau menikah harus ganggu rumah tangga orang ya karena cari itu tadi kan. Ada istilahnya pelakor dan sebagainya macamnya. Pernah tahu yang kayak gitu? Pernah mendengar? Ya pernah, jelas lah. Saya pernah mendengar itu. Gitu. Atau ada yang pernah curhat atau ngaku dosa? Ya kan kamu. Jangan. Kamu kalau ini dipelihara negara, Mo. Anak terlantar. Undang dinsos harusnya. Iya, harusnya. Turisna. Paling yang ngeluh itu yang ibu-ibu gitu ya. Maksudnya lihat fenomena anak muda sekarang yang cewek-cewek. Nggak apa-apa sugar baby tapi aja ganggu keluarga aku ngono kan ya. Mungkin di kota-kota besar ngono ya. Terus ya apa Mas? Berarti kan golek sop. Lek gak ganggu pasti akan mengganggu kan? Ya. Sebenarnya gini Mo, kalau mau nanya ya. Kesalahannya itu terletak karena dia mengganggu rumah tangga orang atau karena motivasinya dia dalam sebuah hubungan itu untuk hanya mendapatkan materi. Ya semua kompleks ya. Dua-duanya. Tapi memang akarnya ya pribadi ya. Akarnya dalam dirinya sendiri ya memang mengejar materi sebagai tujuan hidup. Makanya istilahnya materialisme. Materialisme itu berarti kan yang menjadi prioritas, yang dianggap paling benar, yang menjadi tujuan itu ya murni materi, harta. Gitu. Padahal kan hidup ini tidak sekedar materi saja ya. Ya,
spiritual, rohani, begitu kan. Tapi cicilan kan memang banyak. Memang. Betul. Cicilan tetap ada. Lah aku nonton itu karena satu sisi kayak gini. Jadi dia itu cuma bermodal paras, terus bermodal fisik gitu ya. Terus kayak pekerjaan ini ternyata ada nih. Nah, mungkin ono sing ngono. Jadi dia nggak mau mengembangkan kemampuan dirinya yang lain. Akhirnya wis melok ning ngono tok ae wis. Dia melihat peluang itu sehingga added value nilai tambah yang ada di dirinya itu nggak dipakai semua, hanya cukup yang melekat di tubuhnya itu. Iya, betul. Itu juga akar permasalahannya juga di situ ya. Pengaruh bonus demografi. Ya. Dan bonus demografi artinya lonjakan jumlah anak muda penduduk yang sebelumnya ya kan. Terus apalagi kita ngalami COVID itu kan. Banyak anak SMA yang putus sekolah. Bukan putus sekolah tapi belajarnya online. Iya. Tentunya ketika akan di lapangan kerja di masyarakat pasti kalah bersaing dengan anak muda yang punya skill yang katakanlah sekolah yang reguler yang umum. Jadi memang COVID kemarin juga pengaruhnya cukup besar. Sehingga ya mau apa lagi, saya nggak punya kemampuan apa-apa, saya nggak punya kesempatan yang lain gitu kan. Ya sudah, ini yang bisa aku gunakan ya aku gunakan ya, salah satunya itu. Ano sing ini mau ngomong-ngomong tentang digital dan segala macam. Itu ada ceritanya memang anak SD, ini anak konco-koncoku Bang. Oke. Anak SD dia sekolah di sekolah international school malah. Terus dia main game online. SD nih. Yeah. Terus karena di game online itu ada cara untuk dapat duit. Betul. Dengan cara ditransferi sama orang, kayak dikasih gift gitu. Oh iya. Gift ya. Jadi si anak SD ini di-givein terus. Terus sama stranger, sama orang yang nggak dikenal. Tapi dia main game orang stranger. Main game juga. Kalau nggak main game nggak bisa ketemu Mas. Jadi sama-sama main game. Anak SD ini menerima aja dia. Sampai mungkin orang tuanya nggak tahu. Ketahuannya di sekolah. Kok bisa ketahuan itu ya? Gurunya sih ngecek ngono, akhirnya gurunya nemoni. Nah, itu kan sesuatu yang sebenarnya tidak disengaja ya Moyo. Tapi itu menjadi. Tapi kita harus clear dulu, itu dia jangan-jangan dia adalah seorang game streamer. Karena itu juga profesi sekarang. Nah, itu loh. Jadi live streaming game, lalu dia dapat gift dari banyak orang, itu juga salah satu pekerjaan. Tapi menjadi persoalan ketika memang itu eksklusif ya. Artinya orang memberikan gift ke dia, lalu ada kompensasi. Iya. Misalnya disuruh buka baju atau apa. Yang ditakutkan predator seksual itu kan. Ya, itu baru sexual abuse. Tapi kalau itu sebagai profesi, nggak apa-apa ya. Sekarang ada e-sport dan sebagainya macam. Orang tua dua anak SD ngono ya wedi yo. Duitmu akeh. Iya. Di mana lah misalnya kartu kreditnya digawe ambek anake kayak tuku-tuku macam-macam. Iya. Gitu. Sing lek aku yo melihat fenomena sugar baby itu aku paling jengkel lek sugar baby terus sing nyimpen itu pejabat, Pak. Kini iki bayar pajak, duit pajaknya digawe ngopeni arek ngono-ngono. Iya. Lek swasta mungkin wis iku urusanmu lah, moral dosa-dosamu, tapi dinsos lah duit pajak kita juga. Iya. Ngopeni sing tapi bedanya itu tadi positif. Untuk yang positif ya. Kalau yang ini kan ya itu tadi itu kesenangan pribadi. Iya, betul. Aku dulu tuh sempat kepikiran nggak mau menikah loh. Jadi sugar daddy. Apa? Jadi sugar daddy. Enggak juga. Jadi sugar glider. Nah, kebetulan aku suka hinggap di satu pohon dan pohon yang lainnya. Dan suka mengunyah tebu ya. Iya. Sempat kepikiran aku, karena aku takut apa ya? Biaya hidup, punya tanggung jawab. Nggak berani aku ngambil tanggung jawab besar kayak gitu-gitu tuh. Itu juga bisa jadi efeknya nggak sih, kalau misalnya kayak gitu? Kalau cewek ya mungkin bisa arahnya ke sugar baby tadi ya. Kalau cowok yang susah memang. Ada juga kan, bukankah ada juga? Iya sih. Ada. Tapi aku normal loh, Mo. Iya, siapa yang menuduh ada yang pernikahanmu yang nggak normal. Tapi keren. Iya. Tapi mau gimana mau menyikapi maksudnya kan soal moral toh. Iya. Ini kan soal moral. Moral itu terkait baik dan buruk. Ya, sejauh tadi saya menyoalkan soal jadi seorang
game streamer, lalu tadi soal tidak menikah. Nah, kalau soal tidak menikahnya saya nggak apa-apa, silahkan saja. Tetapi lalu setelah tidak menikah dan dia melanggar norma, nah itu yang menjadi masalah. Salah satu fenomenanya adalah itu sugar baby. Dan sugar baby itu kalau dilihat dari kacamata moral itu sudah zinah ya. Kita tahu semua ya soal zinah ya. Zinah itu artinya kita ada perempuan laki-laki berhubungan seksual di luar lembaga namanya perkawinan itu namanya akarnya di zina itu ya, zina. Sehingga muncullah yang tindakannya itu zina. Ya. Kalau akarnya itu kalau orang Katolik bilang itu dosa asal. Nafsu. Nafsu itu banyak macamnya. Kita makan itu juga nafsu. Termasuk cinta pada uang. Cinta pada uang juga berarti nafsu. Si pelakunya nafsu, dosa asal, si korbannya pun juga bukan korban ya, sama-sama pelaku ya. Sama-sama pelaku, ya benar. Dua-duanya si sugar baby-nya cinta pada uang. Ya. Kan ada ayatnya itu, akar kejahatan adalah cinta uang ya. Iya, cinta uang. Jadi semua kan berasal dari hatinya tuh. Kan yang menajiskan seseorang kan bukan apa yang dari luar, tapi dari dalam keluar ya kan. Kitab suci kan bilang gitu. Artinya dalam hatinya itu sudah dia punya preferensi yang buruk, memilih yang dia tahu kok bahwa itu. Saya yakin kok dia pelakunya tahu kalau zina itu dosa. Pasti tahu kan? Dia pasti tahu. Tapi kenapa dia tetap memilih itu? Nah, disitulah letak dosa asal. Gitu. Artinya dia tetap memilih yang buruk walaupun tahu itu buruk, gitu kan? Nah, itu jadi persoalannya. Iya. Karena zina itu yang pertama ya dari sisi sosial masyarakat jelas itu sudah melanggar norma agama, norma masyarakat soal kesetiaan. Ya. Kalau orang menikah kan eksklusif. Ya, Mas Ipang, Mas Indra, Mas Yudit, ya eksklusif. Ya harus dengan istrinya. Iya kan? Gak oleh kok flash disk ngono. Iya kan, nggak boleh. Pikir deh, flash disk opo? Dan waktu dia sih 3,5 floppy, Mas. Gak ngerti flash disk deh iki. Flash disk iku, Bang. Sing blayune bawantrik lho. Flash. Iku flash, seru aku. Terus mau? Iya, jadi apa? Kan sudah masih ingat tuh, jangan-jangan sudah lupa. Janji pernikahan apa? Janji masih pernikahan. Setia saat kaya dan untuk kan di situ suka dan duka. Waktu nikah dulu kan enggak ditanya apakah kamu cinta dia, enggak. Kamu harus berjanji untuk tetap setia dalam untung dan malam, sehat dan sakit, suka dan duka. Ya, karena apa? Kalau suka, senang itu kan perasaan. Perasaan itu kan naik turun. Ya kan? Kalau kita mendasarkan tindakan dari perasaan, ya berubah-ubah. Ya, manusia kan nggak bisa. Ini menyikapi yang memang sudah menikah. Kalau ada orang yang memang nggak mau menikah, itu harus punya komunitas makanya. Makanya saya sampaikan ke anak muda, menikah nggak menikah itu pilihanmu. Ya, tetapi kalau ketika kamu nggak menikah, kamu harus punya komunitas. Komunitas itu komunitas yang positif ya, bukan geng motor atau apa? Komunitas sugar baby. Komunitas sugar baby. Malah gabung. Komunitas reptil lumayan. Reptil. Atau kelitih yang bacok-bacok di jalan itu. Jangan bahaya. Komunitas rohani yang mengarahkan moralnya atau setidaknya mengingatkan dia. Nah, kalau misalnya nggak menikah terus setiap hari jajan, nah gitu kan. Ya, jajan dalam tanda kutip. Dan tahu isi. Moralnya buruk gitu kan. Berarti ke gereja saja belum cukup ya sebenarnya ya? Butuh komunitas. Butuh orang lain untuk mengingatkan, untuk mengajak. Karena kita ini kan sekali lagi ini punya dosa asal itu tadi loh. Nah, jadi walaupun tahu itu buruk, tapi pasti ada kecenderungan untuk melakukan memilih yang buruk itu. Itu ya disebut dosa asal. Bahkan itu semua orang ya. Semua orang, ya. Makanya kita butuh teman untuk mengingatkan, mengajak gitu. Ya. Itu dari sisi orang yang sudah menikah. Kalau yang tidak menikah, maka dia harus, kalau Paus Fransiskus bilang, harus punya ketenangan hati. Ketenangan hati itu artinya nggak gampang pinginan gitu loh. Ya, kalau bahasanya kitab suci dulu Romo dosen saya itu, kita harus bisa menjadi seperti Yesus. Yesus itu tidak giris sekaligus giras. Giris itu? Giris. Tahu ketika Yesus itu didatangi PSK. Oke. Ya, lalu PSK itu menciumi kakinya. Oh, iya.
Nah, dia tidak giris atau giras. Giris itu berarti Jijik. Giras itu berarti wah gitu kan, dekat kan. Hmm. Tentunya Yesus sebagai manusia laki-laki normal seperti kita didatangi cewek cantik, ya pasti ada keinginan juga kan, hasrat tapi kan tidak terus selalu diterima sebagai enggak kan. Tapi juga tidak giris, tidak jijik. Itu namanya ketenangan hati. Termasuk kalau ada tawaran-tawaran uang, materi, begitu itu tidak gampang diiyakan, tapi juga tidak gampang lalu radikal gitu. Enggak, saya enggak. Ada di tengah-tengah. Nah, itu yang memang harus dibiasakan, ya harus dilatih. Nah, berarti Bang, kesimpulannya seperti apa Bang ini Bang? Kesimpulan dari percakapan kita. Kesimpulan dari percakapan kita tuh harus mari Mas. Mari mau kita ngambil lagi ngomong sih. Belum Mas. Kita tuh harus sering-sering bermeditasi untuk mencapai ketenangan hati dan batin. Saat sudah mencapai itu, kita sudah mendapatkan sebuah nirwana dan kita bisa menjadi Buddha. Beda ya? Beda. Aduh. Bagus sekali. Kok plot twist ngono? Kok malah plot twist? Terakhir mau. Mari salah maca buku aku. Terakhir mau. Apa yang bisa dilakukan gereja untuk orang-orang muda yang punya kecenderungan itu apa? Aku gak usah nikah sugar baby aja. Atau yang cowok apa ya namanya ya? Ya itu tadi. Baby sugar ya. Simpanan tante. Ya, gereja perlu menyediakan diri dengan membentuk ruang-ruang komunitas-komunitas. Ya macam-macam ya, doa atau meditasi yang seperti kata Mas Ipang, ya macam-macam ya. Positif atau Opang mau. Olahraga. Opang. Enggak apa-apa. Memang Ipang warung. Warung iga. Iga aku gak tak kok bisa tak. Ada Mang Mustailing gitu. Ipang ya penyanyi bener. Iya, Ipang penyanyi. Ya itu komunitas ya, membentuk komunitas ruang wadah untuk berkumpul, bertemu. Ya sebenarnya kayak OMK ini juga salah satu fasilitas dan wadah ya Mo ya Youth sebenarnya. Center maksudnya. OMK. Iya kan paroki ya. OMK, terus ya Youth Center juga. Ada kelompok kategorial KSM, KTM. Intinya berarti setiap orang itu pada dasarnya butuh didampingi, butuh pendamping untuk mengingatkan semacam itu ya, Mas. Meskipun itu tidak sebagai status suami istri atau apa, setidaknya ada. Iya, seperti katanya guru IPS dulu, manusia makhluk sosial. Kita butuh interaksi ya. Iya, butuh interaksi. Nggak bisa diselesaikan sendiri ya, Mas. Nah, tapi circle-nya yang positif ya, bukan circle sembarang begitu kan. Bahkan yang sudah romo aja punya pendamping, juga mendampingi. Sama-sama saling menguatkan. Sama juga, ada pembimbing rohaninya. Romo ada pembimbing rohani? Ada. Romo juga tapi ya? Romo juga yang senior. Nah yang pembimbingnya juga punya pembimbing kan? Iya. Terus gitu. Akan seperti itu ya? Saling menguatkan gitu. Aku mau ikut komunitas sekarang. Harus. Apa? Komunitas apa? Kuda lumping. Itu positif, itu budaya kan? Iya. Budaya. Yang bagian makan beling kan? Iya. Makan roti aja. Nah, untuk menutup episode kita di Dosa Asal kali ini, Opang akan menyanyikan Puji Syukur 783. Mari, Opang. Betapa tidak kita bersyukur. Hey. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi. Dadah.